sebenarnya ya, semua berkat itu adalah sebuah kutuk. Semua kutuk adalah berkat. Semua kutuk, semua kesialan dalam hidup kita adalah berkat apabila kita melekat erat sama Tuhan. Ya kan? Semua kesialan kita itu tentang kebaikan bagi kita loh. Kayak saya, di tahun-tahun yang lampau, semua sialnya minta ampun. Wah sial, pahit, waduh, kayak orang yang kalau makan tanah itu loh, ya, kayak orang makan tanah itu loh. Tiap hari saya makan tanah itu loh, makan pasir, pahit ya. Ya, Anda pernah makan tanah belum? Saya pernah nyoba loh, saking jengkelnya, saking stresnya saya ambil tanah tak makan itu ya. Saya ngalami ya, saya makan tanah, mau nangis saya jadi ceritanya ya, jadi mewek jadinya. Saya pernah tak makan tanah itu ya, tak makan saking saya pahitnya hatinya saya itu, tak makan tanahnya itu. Nah, coba kali-kali boleh dicoba tuh, itu makan tanah, ular makan tanah seumur hidupnya itu, ya. Rasanya seperti itu rasanya, kutuk itu ya, sialnya seperti itu. Tetapi hari ini saya menengok ke belakang, itu ya yang katanya sial-sial itu tuh berkat loh buat saya loh hari ini. Apa yang saya bagikan ke Anda itu, karena saya melewati yang kemarin itu, berkat kan? Mantap, hati saya tuh ngomongnya itu mantap. Anda mau ngomong apa? Saya ngomong, saya ngalamin, mantap saya ngomongnya ini. Nah itu kutuk itu berkat. Tetapi berkat itu kutuk. Ya ada orang yang kaya raya, ya hidupnya isinya cantik segala macam, sehat, ya budinya bagus, tapi itu kutuk, dia bawa ke neraka pelan-pelan sampai nggak bisa balik. Begitu tadi ya, begitu firman Tuhan datang, juru selamat datang, orang-orang pemimpin-pemimpin, karena dia lebih mencintai hormat manusia daripada hormat dari Allah. Kutuk loh itu loh. Kutuk dia untuk masuk neraka, ditetapkan masuk neraka kan. Kutuk itu berkatnya itu. Kalau Anda hidup berkat tanpa salib, Anda sedang dibawa ke neraka, Anda sedang terkutuk. Berkat itu sedang jadi kutuk ketika saya bacakan berkat ini. Makanya orang ngutukin saya nggak bisa. Orang Islam itu mencoba ngutukin saya ya. Wah, mentala semua, nggak ada yang mempan. Bahkan dulu trio Kamarudin, Joshua Tewu ngutukin saya, tiga-tiganya nyungkel semua akhirnya. Lihat nih Kamarudin juga. Bukan saya ngutukin, bukan. Ya kan? Lihat aja. Ya kan? Nyungkel semua. Kenapa? Karena berkat itu kutuk, saudara. Mereka menghina ya, menghina. Wah, dimulai dengan doa, ditutup dengan berkat itu semua. Dihina-hina ya berkat yang saya ucapkan ya. Jangan main-main loh, Anda menghina berkat Tuhan loh. Ya kan itu kan mereka bertiga kan live. Berani. Mereka sedang menghina berkat Tuhan yang saya ucapkan. Saya kira saya ngomongnya main-main itu. Nah, Owen Fang ini laporan atau mau kesaksian? Shalom. Shalom Owen Fang. Ya, laporan sekalian sama mau bertanya juga sih. Boleh. Bertanya dulu, laporannya nanti. Bertanya dulu. Sebelumnya saya kasih statement dulu sedikit lah. Ini boleh. Semoga Rubin Adi sama jemaatnya nonton ini ya. Saya kan bekas jemaatnya Rubin Adi itu. GBI Bandung Kawangi. Stairway from Heaven. Saya kasih tahu, saya kasih bocoran sedikit. Waktu itu saya pernah dikasih janji iman di gereja itu. Dia buka janji iman, 1 kursi mewah untuk di gereja itu. Setiap orang itu diberikan janji iman untuk bayar 1.800.000 loh. 1 kursi buat di gereja 1.800.000 itu bikin shock saya. Benar-benar bikin shock. Dan seperti yang benar-benar menekan setiap orang itu untuk janji iman itu. Sekarang kalikan satu gerejanya itu 2.500 kursi. Itu 4,5 miliar. Wah, 4 miliar itu, kasih damari semua kelar tuh. Wah, gila itu. Saya sampai shock. Ini gila, betul. Dia ingin setahu saya dia ingin menyaingi GBI Aruna yang memang 2.000 tempat duduk juga sama dengan kursinya seperti kursi bioskop. Mewah bener. Jadi saing-saingan mewah itu. Bayangkan kalau kalian lihat ya. Uang buat kursi itu kalian belikan untuk kursi roda. Berapa jiwa yang bisa diselamatkan itu? Pas 0,5 miliar bisa berapa kursi roda, Pastor?
Kita sudah membagi 20 kursi roda. Iya. Nah, kita lagi terus ya. Jadi saudara-saudara, kursi roda ini gratis ya, nggak dipungut bayaran termasuk pengirimannya. Jadi kalau saudara dipalak, saudara laporan ya. Iya, iya, iya. Gratis kursi rodanya. Tuh, Anda ya, mau lumayan pengikutnya tuh. Habib Rizik pun saya tetap kasih, saudara. Ya, Luar biasa. Anda anggota FPI, Anda Mujahidin, Anda pesantren apa punyanya orang Islam radikal, nggak urusan, saudara. Karena saya nggak akan tanya apa agamamu. Kita nggak akan tanya apa agamamu, saudara. Ini kursi roda ini bagi untuk semua. Ya, Aduh, saya ada merinding. 1000 kursi roda ya, ada 1000 kursi roda. Merinding saya, Pastor. Hmm. Ya, ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Ini saya ada pertanyaan yang kemarin. Saya kan dapat jawabannya dari Pak David Leo sama Pak HW ya. Nah, saya pengen dari pendapat Pastor nih. Ini gimana nih? Yang bilangan 6 itu loh. Bilangan Yang apa ya? 6 yang ini yang biasa Bilangan kita ini 6 ayat 24, Yebereka 25, Yebereka 26. Adonai, Ya saya dengar itu. Saya dengar diskusinya. Ya, itu kan yang di Harun yang menyampaikan Tuhan menyuruh imam untuk menyampaikan itu ke bangsa Israel. Itu kan pos itu kan sangat mereka kan di bawah hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat. Nah, sedangkan kalau kalimat berkat ini di perjanjian baru, apakah masih relevan? Karena kan kita udah tidak hidup dalam Taurat lagi. Nah, itu dia. Apakah berkat Ya. itu tetap relevan atau enggak? Gitu. Ya, relevan ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya, kamu ucapkanlah berkat. Kalau orang itu terima berkatmu, maka berkat itu atas rumah itu. Kalau orang itu nolak berkat kamu, kebaskan kakinya. Berkat itu adalah berkat yang tadi ucapkan shalom tadi kan. Yisa Adonai penau elikawi yesem leka shalom. Ya kan? Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahteranya. Kalau kamu terima berkat itu akan tinggal di rumah itu. Kalau kamu tolak, kebaskan kakinya. Ya kan? Jadi tanpa harus kita disunat dan segala macam ikut aturan Yahudi enggak. Makanya Adonai-nya kan Yebareka Adonai wais mereka, ya kan? Adonai-nya siapa? Adonai-nya Roma 10 ayat 9, Roma 10 ayat 13. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ya Roma 10 ayat 9 bilang apa? Barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan. Terus Roma 10 ayat 13, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, itu ngambil dari Yoel 2. Barang siapa berseru kepada nama Yehova. Ya kan? Jadi Adonai-nya kalau saya doa berkat kan, mereka Adonai wais mereka, Tuhan Yesus memberkati engkau. Ya. Kalau sekali Yesus, kalau enggak berlaku. Enggak kalau detail ada Yesua gitu ya, Yesus gitu ya. Yehosua kan, Yehova menyelamatkan. Kan tadi bilang tadi kan kamu tidak akan Yerusalem ini nggak akan terkutuk sampai ada yang berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Oke. Saya paham. Ya. Nah, jawabannya itu. Oke, thank you Pastor. Sama laporan ya. Saya ada satu lagi. Lalu bagaimana kalau Tuhan menyinari dia dengan wajahnya? Oh, ngeri saudara, mati kita. Makanya jaga hidupmu di dalam kekudusan. Sebab kalau kita tidak kudus hidupnya, lalu kita bilang Yebareka Adonai, Tuhan Yesus menyinari engkau, mati saudara. Makanya berkat ini hanya diterima kalau orang ini hidupnya benar. Dan dia mau menerima berkat itu. Kalau dia tolak, ya enggak. Satu, dia kudu menerima, mau terima, ya kan? Kalau enggak kan suruh kebaskan debu dari kakimu kan. Kedua, dia hidupnya kudu benar. Hidupnya kudu benar. Dan yang mengucapkan berkatnya juga harus orang yang benar. Kalau kita udah pada menyinari, habis kita. Ya, ngeri banget. Tapi oleh karena Tuhan Yesus kita dibenarkan.
Jangan takut, ya. Ngeri, saudara. Kalau saudara hidupnya nggak benar, bilang tuh saudara mau ngomong, Tuhan menyinari, aduh, Tuhan kita aja tolong. Kayak saya di sini, Tuhan jeblak, habis. Tuhan datang dengan sinar yang gilang gemilang itu, habis. Ketika Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, itu di garis bawah itu nggak main-main, saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, kamu mati. Mati, saudara, kalau kamu hidup nggak benar. Jadi doanya, kata berkat itu artinya ini, saudara. Beri yang baik, tapi berkat itu juga kutuk loh, saudara. Berkat itu artinya berkat dan kutuk. Dua-duanya artinya berkat. Nulisnya sama, berkat. Tuhan Yesus berkat itu juga mengutuki, saudara. Tuhan menyinari itu mengutuki, mati, saudara. Sial lah pokoknya. Ya, di dalam bahasa Yahudi itu, dalam bahasa Ibrani itu berkat itu juga kutuk ya, saudara ya. Kayak film Spider, men. Ya, Yang bareka. Adonai. Ya, Tuhan Yesus menyinari engkau. Tuhan Yesus memberkati engkau dan yang kaya kan? Iya. Iya. Ya kayak film Marvel itu, Spider-Man itu yang dia dapat kekuatan tapi buat dia Ya, ada berkat ya kutuk. kutukan. Iya, ada kutukan buat dia, merasa dia nggak kalau kekuatannya itu tidak dipakai dengan benar, itu akan jadi kutuk. Sebenarnya ya, semua berkat itu adalah sebuah kutuk. Semua kutuk adalah berkat. Semua kutuk, semua kesialan dalam hidup kita adalah berkat apabila kita melekat erat sama Tuhan. Ya kan? Semua kesialan kita itu tentang kebaikan bagi kita loh. Kayak saya, di tahun-tahun yang lampau, semua sialnya minta ampun. Wah, sial, pahit. Waduh, kayak orang yang kalau makan tanah itu loh, ya. Kayak orang makan tanah itu loh. Tiap hari saya makan tanah itu loh. Makan pasir, pahit ya. Ya, coba. Anda pernah makan tanah belum? Saya pernah nyoba loh, saking jengkelnya, saking stresnya saya ambil tanah tak makan itu ya. Saya ngalami ya, saya makan tanah, mau nangis saya jadi ceritanya ya, jadi mewek jadinya. Saya pernah tak makan tanah itu ya. Tak makan, saking saya pahitnya hatinya saya itu, tak makan tanahnya itu. Nah, coba kali-kali boleh dicoba tuh. Itu makan tanah, ular makan tanah seumur hidupnya itu. Ya. Rasanya seperti itu rasanya. Kutuk itu ya, sialnya seperti itu. Tetapi hari ini saya menengok ke belakang, itu ya yang katanya sial-sial itu tuh berkat loh buat saya loh hari ini. Apa yang saya bagikan ke Anda itu, karena saya melewati yang kemarin itu. Berkat kan? Mantap, hati saya tuh ngomongnya itu mantap. Anda mau ngomong apa? Saya ngalamin, mantap saya ngomongnya ini. Nah, itu kutuk itu berkat. Tetapi berkat itu kutuk. Ya, ada orang yang kaya raya, ya hidupnya isinya cantik segala macam, sehat, ya budinya bagus, tapi itu kutuk, dia bawa ke neraka pelan-pelan sampai nggak bisa balik. Begitu tadi ya, begitu firman Tuhan datang, juru selamat datang, orang-orang pemimpin karena dia lebih mencintai hormat manusia daripada hormat dari Allah. Kutuk loh itu loh. Kutuk dia untuk masuk neraka, ditetapkan masuk neraka kan. Kutuk itu berkatnya itu. Kalau Anda hidup berkat tanpa salib, Anda sedang dibawa ke neraka, Anda sedang terkutuk. Berkat itu sedang jadi kutuk loh. Makanya berkat dan kutuk itu sama, dari kata yang sama, berkat dan kutuk. Tadi ya menyinari Tuhan. Makanya tadi itu ya doa berkat itu juga kutuk. Nah, tergantung. Makanya saya bilang, saya bacakan ini ke depan semua orang, baik yang percaya tidak percaya. Kalau kamu percaya kamu akan jadi berkat, hidupmu baik akan menjadi berkat. Kalau kamu tidak percaya akan jadi kutuk. Apalagi kalau sambil menghujat. Ya kan, ketika saya bacakan berkat ini. Makanya orang ngutukin saya nggak bisa. Orang Islam itu mencoba ngutukin saya ya. Wah, mental semua, nggak ada yang mempan. Bahkan dulu trio Kamarudin, Joshua Tewu ngutukin saya, tiga-tiganya nyungkel semua akhirnya. Lihat nih Kamarudin juga. Bukan saya ngutukin, bukan. Ya kan? Lihat aja. Ya kan? Nyungkel semua. Kenapa? Karena berkat itu kutuk, saudara. Mereka menghina. Wah, dimulai dengan doa, ditutup dengan berkat itu semua. Dihina-hina ya berkat yang saya ucapkan ya. Jangan main-main loh, Anda menghina berkat Tuhan loh.
Ya kan itu kan mereka bertiga Berani kan live. Berani. Mereka sedang menghina berkat Tuhan yang saya ucapkan. Saya kira saya ngomongnya main-main itu. Enggak loh, saya bercanda. Sampai saya bacakan bahasa Ibraninya itu karena saya serius. Ya. Ya. Gitu ya, luar Ya. biasa. Ini saya mau laporan, Pastor ya. Nanti laporannya nanti terakhir. Terakhir ya. Nanti nggak seru soalnya ya. Lu Kulio. Oke. Thank you, Nah, lu Pastor. sudah jadi co-host, nanti kasih sekalian buka ini ya, buka share screen. Lu Kulio. Ya.